Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Supriyatna, saya mahasiswa dari Universitas Pamulang dari semester 5 kelas 05 TPLM 011. Saya sini akan sedikit mereview suatu jurnal. Masih belajar sih ya. Jadi untuk yang mungkin lebih paham dari saya, mungkin bisa komentar atau memberitahu apa saja kekurangan saya, dan memang sepertinya kalau seandainya ada kesalahan mungkin bisa dilihat, mungkin bisa coba di komen biar kita belajar bareng ya. Nah, di sini kita akan mereview yang pertama itu judul jurnal tersebut, yaitu Sistem Informasi Monitoring Inventory Barang pada Balai Riset Standarisasi Industri Bandar Lampung, yang dimana jurnal Dharma Jaya. Langsung kita buka aja. Untuk linknya terdapat di sini, yang dimana https://journal.dharmajaya.ac.id/index.php atau jurnal informatika/artikel/view/130 dengan judul Sistem Informasi Monitoring Inventory Barang pada Balai Riset Standarisasi Industri Bandar Lampung. Langsung download saja full teksnya PDF. Nanti setelah di-download, isinya akan seperti ini. Yang dimana untuk judul seperti yang sudah sebutkan tadi, di sini untuk jurnal tersendiri merupakan jurnal informatika volume 13 nomor 1 bulan Juni tahun 2013 yang ditulis oleh Ari Setia Putra dan juga Oci Marcel Febriani, jurusan Sistem Informasi STMIK Mitra Lampung, juga jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Informatik and Business Institute Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam 93, Bandar Lampung, Indonesia. Oke, untuk ini abstraknya. Terus yang kedua, berikutnya kita akan melihat dari pendahuluan atau identifikasi masalah berdasarkan penelitian dilakukan. Permasalahan yang sering timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi atas peminjaman dan pengembalian barang kurang terkontrol sehingga berakibat ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi yang ada. Yang kedua, pencarian berkas-berkas yang telah disimpan dan pengetikan ulang laporan yang ada memerlukan waktu yang lama dalam penyampaian informasi. Pengolahan data dan peminjaman yang tidak tepat karena sering terjadinya inkonsistensi data, dan juga belum ada penggunaan data informasi terpusat sehingga membutuhkan waktu lama, juga adanya duplikasi antar bagian. Ketika kita melihat dari identifikasi masalah tersebut, untuk saya ya, kita bisa menentukan suatu tujuan penelitian tersebut. Itu tujuan utamanya itu dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa, juga memanfaatkan teknologi dalam sistem pengolahan data, sistem informasi dalam pengolahan data, monitoring, dan juga inventory barang. Nah, dilihat dari sini ada beberapa sedikit penjelasan mengenai sistem. Ada suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ada juga informasi, sistem informasi, dan juga monitoring. Mungkin bisa dibaca nanti ya, kalau kalian sambil download jurnalnya, bisa dibuka dan dibaca juga. Ada DFD juga atau model logika, bagian alir dokumen, bagian alir program, dan juga basis data. Latar belakang masalahnya apa sih? Oke, untuk latar belakang masalah di sini, penulis ingin mengetahui cara apa atau aplikasi apa yang memudahkan perawatan dalam bidang inventory. Dilihat dari identifikasi masalah tersebut, saya berpendapat bahwa ternyata diadakannya jurnal ini bertujuan atau penyebabnya atau latar belakang masalah tersebut itu yaitu agar kita dapat mengetahui itu apa sih cara atau aplikasi yang mudah atau memudahkan kita dalam perawatan. Perawatan banyak macamnya ya, bisa dalam merawat dalam database, perawatan dalam mempermudah, dan lain sebagainya. Lalu rumusan masalahnya apa sih? Nah, untuk rumusan masalah tersebut kita mengambil daripada dua kata kunci, yaitu
monitoring inventory, dan juga information system. Kenapa sih sistem informasi itu menjadi salah satu hal efektif sebagai inventory? Nah, itu menjadi rumusan masalah. Lalu, subjek penelitiannya itu apa? Subjek penelitian di sini merupakan orang-orang yang bekerja di situ atau mereka pihak-pihak yang berkewenangan dalam hal tersebut seperti koordinator umum, kasub bagian umum, dan sebagainya. Penelitian terkait. Oke, penelitian itu menggunakan penelitian apa sih? Penelitian terkait tersebut kita akan meneliti bagian monitoring inventory dan juga inventory information system. Metode penelitian apa nih? Oke, sekarang kita ngebahas metode penelitiannya. Oke, kita buka. Oke, ada di bab 2 ya. Metode penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang disesuaikan dengan metodologi penelitian, analisis, dan desain terstruktur atau Structured System Analysis and Design. Adapun tahapannya itu masuk ke dalam langkah-langkah perancangan. Yang pertama, permintaan atau penyusunan pengembangan sebuah sistem yang dimana sistem yang akan dikembangkan pada permintaan ini adalah bagian koordinator umum pada program peminjaman dan pengembalian tentang monitoring inventory barang serta kebutuhan pembuatan laporan akhir. Terus untuk yang kedua, pengumpulan data. Yang pada pengumpulan data tersebut kita menggunakan dua studi, yaitu studi pustaka. Dilakukan dengan cara mencari sumber teori dan pengetahuan tentang penelitian dari buku-buku panduan, baik yang dimiliki maupun dari perpustakaan, ataupun dari browsing di internet sebagai upaya memperkaya dan memperkuat hasil kajian penelitian. Terus yang kedua, studi lapangan. Studi lapangan melalui berbagai tahap, mulai dari wawancara, yaitu terhadap pihak-pihak yang berwenang, seperti koordinator umum dan juga kasubag umum, melalui observasi terhadap sistem berjalan apa saja masalahnya, melalui pemeriksaan berkas-berkas dokumen, pemeriksaan file terkait pada komputer yang mempunyai data atau informasi yang terkait dengan penelitian. Itu untuk langkah-langkah. Adapun dan yang terakhir, melakukan studi kelayakan. Melakukan studi kelayakan itu buat apa sih? Nah, studi kelayakan tersendiri digunakan untuk mengetahui apa sih sesungguhnya yang dilakukan oleh sistem dan apa semestinya dilakukan sistem itu. Sistem yang akan dikembangkan pada Balai Standarisasi Industri Bandar Lampung itu apa? Ini disesuaikan dengan kondisi yang ada dan dibutuhkan, antara lain sudah memiliki beberapa perangkat pendukung seperti komputer, sumber daya manusia yang baik, dan lain sebagainya. Keseharusan mengembangkan sistem yang lama menjadi sistem yang baik lagi. Tuh. Ada analisis sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan juga memahami kerja dari sistem. Apa saja kerjanya, seperti apa bagian-bagiannya, dan juga apa proses-prosesnya. Terus yang ketiga, seleksi sistem. Tahap seleksi sistem merupakan tahap untuk memilih perangkat keras, juga perangkat lunak untuk sistem informasi. Jadi, kalau menurut dalam garis besar ya, garis besarnya itu untuk langkah-langkah perancangan itu pertama perencanaan sistem, terus yang kedua melakukan analisis sistem, dan yang ketiga seleksi sistem. Itu dalam garis besar ya. Terus yang ketiga, apa sih analisis sistem berjalan, seperti apa cara kerjanya? Oke. Di sini kita akan ngebahas di bab 3 hasil dan pembahasan. Analisis sistem dan pembahasan. Analisis sistem berjalan menggunakan alat yaitu bagan alir dokumen yang bertujuan menganalisis kelemahan sistem yang berjalan. Tahap ini dikerjakan dengan menganalisa sistem yang berjalan hasil dari analisa sistem. Subsistem peminjaman barang. Ini diagram alir peminjaman barang seperti apa. Oke, bisa dilihat pada gambar 1. Saya akan sedikit menjelaskan ya, simpelnya, secara garis besar saja ya. Ketika kita meminjam buku, maka dari formulir peminjaman kita akan dapat
formulir untuk mengisi yang kemudian akan disetujui oleh koordinator umum atau tidak. Ketika sudah disetujui oleh koordinator umum, maka ia akan lari ke Kasubag umum untuk disetujui pula. Ketika Kasubag sudah mengetahui dan memberikan tanda tangan pula, maka akan dikembalikan kepada koordinator umum, yang kemudian koordinator umum memberikan kepala balai untuk melakukan tanda tangan juga menyetujui formulir tersebut. Ketika semua kedua yang berperan penting antara Kasubag umum dan kepala balai sudah mengetahui, sudah menandatangani dan juga menyetujui, maka barulah formulir tersebut akan dikirimkan ke gudang, yang dimana gudang akan mengambilkan barang juga memberikan formulir baru, yang dimana formulir tersebut merupakan formulir peminjaman barang. Maka ketika sudah selesai akan berakhir di sini. Peminjam akan mendapatkan buku dan juga mendapatkan formulir untuk nanti pengembalian barang. Tapi untuk bagian koordinator umum, prosesnya masih berjalan, yaitu dari koordinator umum akan memberikan kembali ke Kasubag umum untuk menandatangani laporan. Setelah memberikan laporan, baru arsip rekap buku selesai. Terus yang kedua, subsistem pengembalian barang. Subsistem yang berjalan pada kegiatan pengembalian barang di Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung. Bagan alir sistem berjalan pengembalian barang dapat dilihat pada gambar 2. Nah, simpelnya seperti ini. Ketika peminjaman barang ya, kita start pengembalian barang, bawa formulir juga barang-barangnya ke koordinator, lalu koordinator akan melakukan pencatatan pada pengembalian barang. Ketika memang iya, maka pengembalian barang dengan formulir di ACC selesai. Tapi untuk si peminjam sudah selesai sampai sini. Tapi kalau seandainya untuk koordinator kembali masih ada proses lain, yaitu merupakan proses pembuatan laporan, yang kemudian bikin laporan pembuatan bulanan yang terakhir diberikan kepada Kasubag umum untuk pemberitahuan juga laporan bahwa buku telah dikembalikan. Maka buku selesai. Tetapi kalau seandainya di sini formulir barang sudah di koordinator tetapi tidak di ACC, seandainya ya ketika pengembalian tidak di ACC, maka akan menyesuaikan barang dan form pembalian barang. Akan diberikan kembali formulir barang, diproses kembali. Jika memang sesuai dengan alur yang pertama tadi, maka dia akan selesai finish. Tetapi jika belum, maka dia akan kembalikan kembali seperti awal. Diberikan formulir kembali, harus mengembalikan formulir, ngisi formulir kembali dan juga barang yang sudah dia pinjam. Oke, ketiga, konteks diagram usulan sistem inventory barang. Seperti ini, kalau digabungkan keduanya ya. Terus yang sini ada tampilan program sistem inventory. Tampilan seperti apa sih? Nah, tampilan tersebut ada beberapa tampilan. Yang pertama, menu utama. Menu utama ini berisikan 6 buah menu, yaitu input data perlengkapan, input data pegawai, input data petugas, pengolahan data peminjaman, dan pengembalian laporan, dan keluar seperti terlihat pada gambar 4. Nih, di sini ada 4. Terus yang kedua, form input data barang atau perlengkapan. Form input data barang digunakan untuk memasukkan data barang yang ada. Tampilan form ini dapat dilihat pada gambar 5. Nah, ini. Jadi ketika kita mengklik input data barang, ya, input data barang atau perlengkapan, maka akan terbuka tampilan seperti ini. Terus yang ketiga, form input data transaksi. Form input data transaksi digunakan untuk memasukkan data transaksi form. Input data ketampilan terdapat beberapa tombol yang mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Seperti contoh di sini. Lalu tampilan detail form input data pengembalian. Seperti gambar di tengah. Oke, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dari pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pembuatan laporan dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan mencetak file laporan yang baru. Proses pengolahan data tersebut dapat lebih baik karena tingkat terjadinya kesalahan dapat diminimalisir dari sebelumnya karena berkas yang ada terupdate selalu tanpa harus menunggu waktu yang lama. Terus yang kedua, jika sewaktu-waktu diperlukan informasi tentang monitoring inventory barang, maka admin dapat menyajikan secara cepat dan tepat. Berbeda dengan pengerjaan sebelumnya, yaitu proses pengerjaannya masih dilakukan secara pencatatan manual.
sehingga data yang dihasilkan memakan waktu yang sangat lama, juga tingkat keakuratan data kecil. Dengan program aplikasi ini, proses pekerjaan akan lebih cepat, dan data yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan data yang tinggi. Terus yang ketiga, sistem pengolahan data monitoring dan inventory dapat menghasilkan informasi tentang laporan data pegawai, laporan data barang, laporan data peminjaman, data transaksi pengembalian, dapat dilihat dalam periode tahun dan juga bulan. Sistem informasi monitoring terkomputerisasi mampu menggantikan sistem yang telah ada dari manual menjadi komputerisasi, dari manual menjadi lebih praktis lagi. Sehingga dalam pengolahan data-data monitoring lebih efisien dan dapat terkontrol secara langsung, serta informasi yang didapat lebih baik dan akurat. Lalu hasil dari penelitian yang saya lakukan dari nge-review jurnal ya, ini dapat dihasilkan bahwa teknik informatika, khususnya di informasi tersendiri, di dalam dunia komputer dari waktu-waktu amatlah berkembang dengan amat sangat berkembang. Dengan menggunakan teknologi yang ada, teknologi informasi seperti ini akan memudahkan berbagai pekerjaan kita, seperti yang kita fokuskan pada bidang inventory yang sedang kita bahas ini. Sehingga dalam bidang perawatan, peminjaman, database, dan semuanya akan lebih mudah, juga lebih akurat daripada sebelumnya. Sehingga dengan adanya aplikasi ini akan jauh membuat kita lebih mudah dalam pengontrolan barang. Daftar pustaka ada dari Sutanta Edi 2004 Sistem Basis Data Geraha Ilmu Yogyakarta dan lain sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf banget kalau memang terkesan terlalu terburu-buru, juga memang ada pembahasan yang salah karena saya pun masih belajar. Tolong supportnya untuk like, komen, subscribe, dan juga kita belajar bareng. Apa kesalahannya? Tolong diberitahu. Sekian dan terima kasih.